Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini akan menjelaskan bagaimana cara mengoperasikan CSI call untuk menghitung diagram interaksi dari kolom dengan dua material yang berbeda ya. Nah, di sini saya contohkan kita menggunakan terdapat sebuah kolom existing berukuran 20 kali 20 dengan mutu 20 MPa yang akan di jacketing ya, dilapis oleh UHPC dengan mutu 60 MPa setebal 3 cm begitu. Nah, CSI call yang saya gunakan di sini adalah CSI call versi 11 ya, dimana saya menggunakan versi trial yang didapatkan secara resmi dari websitenya. Nah, di sini saya menggunakan yang trial. Klik saja continue using trial. Nah, setahu saya CSI ini setelah trialnya habis juga masih bisa digunakan, cuman ada tulisan bahwa ini not for commercial use. Nah, di tampilan pertama ini kita akan disuguhkan oleh link, ada Windows pilihan ya. Kita bisa milih template yang sudah ada atau pilih yang blank. Nah, maka di sini teman-teman pilih saja yang blank di sini ya. Nah, tentunya sebelum kita memulai pemodelan atau analisis dengan CSI call ini, teman-teman harus siapkan dulu ininya data-data dari si kolom yang akan kita modelkan. Nah, di sini saya punya kolom ukuran panjang kali lebar 20. Di sini ada ya 20 kali 20. Nah, kemudian selimut betonnya menggunakan 25 mili. Kemudian ketebalan lapisan UHPC-nya 30 mili ya. Nah, kemudian tulangannya di sini menggunakan 2%. Jadi saya trial gimana supaya 2%, ternyata menggunakan diameter 8 sebanyak 16 buah yang tersebar secara merata. Nah, kemudian di sini ada kuat tekan betonnya. Tentunya kita harus sudah punya materialnya ya, kuat tekan beton. Kemudian modulus elastisitas, kalau nggak ada hasil uji teman-teman bisa ambil dari 4700 akar FC aksen ya, gue tekan. Nah, kemudian material UHPC juga sama. Uh, saya menggunakan 60 MPa di sini. Nah, kemudian kuat tariknya diasumsikan saja ya. Mungkin bisa 10% dari kuat tarik. Tapi kalau misalkan ada data yang lebih aktual itu lebih baik lagi. Nah, mari kita masuk ke aplikasi ya. Jadi itu yang perlu diperhatikan pertama kali saat membuka aplikasi CSI Call ini adalah dari satuannya ya, karena ada satuan metrik dan juga satuan SI. Uh, Satuan metrik ada satuan yang US ya, US atau SI. Nah, kita pilih yang US yang lebih familiar dengan yang kita punya, yang kita gunakan di Indonesia ini. Nah, kemudian masih di menu option ini, teman-teman pilih di sini kodenya atau standarnya, standar apa yang mau digunakan nanti pada saat perhitungan gitu. Nah, kemudian yang ketiga adalah coba cek di sini rebar. Rebar set di sini adalah eh, database dari rebar yang ada di sini. Nah, di sini CSI Call ini sudah menyediakan dataset untuk steel rebar ya, sesuai dengan yang digunakan di Indonesia ya, mulai dari D6, D8, 10, 12, 14. Tapi misalkan teman-teman di sini punya data lain, bisa klik add di sini. Klik add di sini, misalkan satuannya apa, metrik. Di sini bisa di add gitu. Nah, mungkin langsung saja untuk yang pertama setelah diperhatikan si units dan code yang digunakan. Nah, kemudian langkah selanjutnya di sini ada Project Explore ya, teman-teman. Di sini ada Project Explore. Nah, teman-teman di sini klik material. Nah, di sini klik yang titik 3 ini. Kemudian kita atur materialnya di sini. Misalkan yang pertama saya menggunakan konkrit yang 20 kali 20 dengan mutu 20 megapascal tadi ya. Nah, kita tulis saja di sini FC 20 MPa ya, megapascal ya. FC 20 MPa, material grade-nya 20 MPa, megapascal. Nah, modulus elastisitasnya tadi udah coba dihitung, kita input 21.000
19 ya, 21.019. Kemudian kuat tekannya adalah 20 MPa. Kemudian tensile strength-nya ini adalah kuat tarik dari kuat tarik beton. Kita masukin saja 2 MPa. Kurang lebih diasumsikan 10% ya kalau saya. Nah, kemudian untuk rebarnya, kemudian untuk rebarnya di sini teman-teman bisa langsung klik aja karena defaultnya sudah dibuat oleh sistem. Klik rebar di sini. Di sini data tulangannya juga sudah ada ya, menggunakan BJTP 40 dengan kuat yield 400 megapascal. Kalau di SNI ada yang mendekati di SNI yang lama itu BJTP 40, kuat tariknya itu 390 MPa. Kemudian kuat tarik ultimate-nya adalah 500 MPa. Nah, pertama set dulu namanya di sini teman-teman. Setelah diklik rebar ini, kemudian di kolom nama ini tulis saja misalkan BJTP polos ya, BJTP 40 ya. Grade-nya 40. Kemudian ini stress strain curve, ini si kurvanya ya, kurva tegangan-regangan betonnya menggunakan apa. Nah, kemudian di sini masukkan modulus elastisitas baja itu 200.000 ya teman-teman. 200.000. Nah, kemudian masukkan minimum yield stress, ini adalah FY-nya tadi ditetapkan 400. Kemudian minimum tensile itu FU, kuat tarik ultimate dari baja itu berapa, masukin saja 500. Kalau ada hasil uji lebih baik lagi. Nah, kemudian expected, kalau yang ini minimum, kalau yang bawah ini adalah expected. Jadi namanya suatu expected itu tadi kan batas minimum gitu. Kalau ini adalah ekspektasi kita atau aktual hasil uji tarik di hasil lab itu berapa. Tapi kalau nggak ada hasil lab bisa pakai yang minimum saja, yang lebih konservatif. Maka disamakan saja karena saya tidak punya datanya, 400 dan 500 seperti ini. Nah, kemudian ini sudah otomatis menyimpan. Nah, kemudian kalau kita ingin tambah lagi, tadi kan ada satu materi lagi UHPC, maka kita klik di sini ya, ada logo add di sini ya. Diklik kiri saja di sini. Nah, kemudian pilih materialnya konkret. Nah, kemudian pilih library. Library di sini adalah standar yang digunakan, standar apa gitu ya. Nah, kita karena kita ini user ya, jadi kita pilih user untuk mengatur supaya lebih tidak terpaku pada standar. Nah, kita tadi menggunakan UHPC 60. Kita tulis saja di sini UHPC 60 ya, 60 megapascal. Material grade-nya sebetulnya ini bebas sih, tulis saja 60 MPa sebetulnya gini. Jadi ini hanya semacam deskripsi dari material tersebut. Nah, kemudian modulus elastisitasnya, kalau nggak ada data aktual, kita gunakan rumus empiris saja, 4700 akar FC. Nah, ini bisa 36.406 megapascal. Kita masukkan di sini 36.406. Tadi kuat tekannya adalah 60 megapascal, kemudian kuat tariknya sekitar 6 megapascal diasumsikan. Oke, kalau sudah di input data-data materialnya, tinggal kita close di sini. Nah, kemudian sebelum ke sana, di sini juga CSI Call ini menyediakan kurva ini ya, kurva stress strain-nya. Jadi bisa kita atur secara detail kalau pengen lebih detail hasil analisisnya begitu. Nah, di sini misalkan yang steel aja ya, yang steel kurva tegangan-regangannya bisa kita atur di sini. Menggunakan kurva apa, di belakang sini ada nih si kurva tegangan-regangannya. Jadi standarnya pakai yang Park hardening. Nah, kemudian di si regangan maksimumnya juga bisa kita atur di sini ya. Nah, tadi kita menggunakan baja BCTP 400, kita samakan saja ya di sini yield stressnya, tegangan tariknya 400, kemudian tegangan ultimate-nya ada 500 megapascal gitu. Nah, kemudian setelah itu kita
close ya, close. Nah kemudian yang konkret juga sama begitu. Di sini kurvanya menggunakan kurva apa, jadi umum kita menggunakan Mander ya, Mander. Misalkan teman-teman bisa ubah nih si tegangan ultimate-nya berapa ya di sini. Misalkan beton ultimate, beton normal itu kan pada umumnya menggunakan regangan maksimum 0,003 ya, 0,003. Jadi ini bisa kita naikin 0,003 seperti ini. Dimana nanti akan berubah si ininya nanti, si grafik Mander yang di belakangnya. Nah, oke, tadi define material sudah selesai, maka selanjutnya coba kita define dari section si itu sendiri, si kolom itu sendiri. Nah, pertama teman-teman klik di sini shape ya. Maka tampilan kita akan muncul di sini di lembar kerja untuk shape. Nah, pertama coba kita modelkan dulu si beton aktualnya ya, si kolom aktualnya dengan ukuran 20 atau 200 kali 200. Nah, caranya di menu home, kemudian teman-teman di sini klik klik shape di sini, kemudian klik rectangle. Nah, kemudian bebas sembarang aja di sini digambar. Misalkan saya klik dari sini, diklik, ditahan, kemudian coba buat sembarang aja dulu, nggak apa-apa ukurannya, kemudian dilepas. Nah seperti ini. Nah maka di sebelah kiri ini kita sudah ada database shape concrete rectangle 1. Nah diklik saja ya sebelah kiri concrete rectangle 1 ini, kemudian klik kolom, misalkan kolom existing ya, kolom existing gitu. Maka ini kolom existing. Nah kemudian pilih materialnya di bawah ini, kita menggunakan yang mana. Kita klik saja material, tadi kan kolom intinya adalah 20 MPa ya, kita masukkan 20 MPa. Nah kemudian stress strainnya mau menggunakan stress strain yang mana begitu. Jadi kita menggunakan stress strain yang udah kita tentukan tadi, yang Mander. Nah kemudian scroll lagi ke bawah, di sini ada dimension lebar, width dan height ini. Lebarnya kita masukkan 200 ya, height-nya, tingginya juga 200. Nah kemudian position, dimana position ini adalah letak si koordinat pusat penampang itu ada di mana gitu. Maka kita masukin aja supaya lebih mudah di 0 0 aja ya, di 0 0. Nah teman-teman juga bisa kan si kolomnya ini tidak mau dikasih sudut misalkan 45 derajat, ini boleh nanti muter seperti ini gitu. Oke. Nah kemudian yang kedua tadi kita jadi kolom existing. Selanjutnya kita menggambar si kolom UHPC nya ya, si lapisan UHPC yang ada di luar ini. Nah caranya masih sama, di menu home, kemudian klik shape di sini, kemudian pilih box di sini. Nah dengan cara yang sama teman-teman ini gambar secara sembarang saja dulu, misalkan di sini ya, saya gambar di sini. Nah maka di sini sudah muncul concrete box yang kedua yang baru ini. Nah yang kedua ini kita beri nama misalkan UHPC ya, UHPC 60 misalkan. Materialnya pilih UHPC 60, stress strainnya sama. Nah kemudian width dan height-nya tadi kan si kolom aktualnya 200 mili ya, berarti kan kita tambah kalau ingin dilapisi UHPC 30 kiri 30 kanan, artinya 200 si kolom existing itu kita harus tambah 30 tambah 30 lagi ya, jadi 260 ya si lebarnya, 260 kali 260 gitu. Nah sedangkan thickness ini adalah ketebalan dari si lapisan ini, si lapisan UHPC ini. Jadi si thicknessnya, jarak antara si kotak dalam dan kotak luar tadi kan ketebalannya adalah 30 ya. Nah kemudian untuk positionnya kita samakan ya, kita masukkan sudut 0 0 gitu. Nah sehingga sudah jadi di sini
terdapat dua lapisan section yang berbeda ya. Yang tengah itu menggunakan kolom existing, yang luar adalah UHPC gitu. Nah, kemudian selanjutnya kita gunakan kita define si tulangannya gitu. Nah, caranya adalah masih di menu home, kemudian klik rebar di sini. Klik di sini rectangle ya, rectangle karena kita ingin menambahkan tulangan utama atau tulangan longitudinal dari kolom kotak. Nah, kemudian di drag saja dari tengah dari ujung sini drag ke samping, pojok kanan atas, pokoknya ujung ke ujung ya, kemudian dilepas di dragnya. Nah, kemudian di menu sebelah kiri ini di Project Explorer akan ditemukan rebar patterns di sini. Rebar rectangle 1. Nah, rebar rectangle 1 ini pilihlah misalkan tulangan 2% atau tulangan longitudinal. Pilih materialnya, tadi kita sudah mendefine material tulangan menggunakan BJ40. Kemudian clear cover. Clear cover ini adalah si selimut beton ya. Tadi kita ditentukan bahwa selimut beton kita 25 mili, masukkan 25 di sini. Nah, di sini tulangan corner ini aja tulangan-tulangan yang ada di pojok-pojok di sini ya. Tulangan cornernya menggunakan diameter berapa. Nah, kita tadi sudah menghitung menggunakan diameter 8 ya gitu. Nah, kemudian along 2 dan along 3 ini adalah sisi tulangan arah sisi X dan sisi Y ya. Ini jumlahnya, yang sebelah kanan ini adalah diameternya. Kita menggunakan diameter 8 ya gitu. Dengan jumlah tadi, karena jumlah totalnya adalah 16, maka coba kita tambahkan di sini 44 ya. 44 8 gitu. Coba kita hitung ya. 1 2 sudah ada atas 5, bawah 5 tengah 6. Nah, udah sehingga jumlah tulangannya ada 16 tulangan menggunakan D8 gitu. Nah, kemudian kalau sudah selesai, maka langkah selanjutnya adalah kita masukkan load di sini. Nah, teman-teman, walaupun teman-teman di sini hanya ingin menggunakan load, misalkan hanya ingin mengeluarkan diagram interaksi ya, tapi sistem CSI Core ini mewajibkan harus diinput beban. Jadi coba input beban aja secara sembarang, misalkan saya masukkan di sini 200, 100 misalkan, atau jangan 100 saja, terlalu besar mungkin ya, 20 saja ya, 20 kN. Di sini 20 kN juga misalkan ya, 20, momennya 20 aja. Nah, ini beban yang terjadi berapa begitu. Yang mau tidak mau harus diinput ya. Misalkan sampel beban begitu. Nah, setelah itu bisa langsung dibuat diagram interaksinya dari kolom ini. Caranya adalah langsung ke result di sini. Nah, kemudian di sini ada interaction diagram. Tapi yang perlu teman-teman ketahui adalah sebelumnya lihat di sini di option. Nah, di sini ada faktor reduksi. Di sini, dimana faktor reduksi ini tentunya sesuai dengan standar yang digunakan di sini ya. Jadi standar reduksi ini juga bisa kita ubah-ubah ya sesuai dengan standar yang ingin kita gunakan. Nah, kemudian kembali ke result tadi, kemudian klik interaction diagram di sini. Nah, maka sistem akan secara otomatis menghitung ya secara langsung si diagram interaksi kolom tersebut. Nah, di sebelah sini adalah 3D dari diagram interaksi ya. Nah, kemudian di pojok kanan atas ini adalah potongan dari diagram interaksi. Di sini ada angle-nya, sudutnya. Jadi sudut itu arahnya ya, arah dari si kolom ini mau kemana. Misalkan teman-teman punya kolom bentuknya persegi panjang, ya tentunya si kolom tersebut punya diagram interaksi yang berbeda ya, ke arah yang sisi yang lebih panjang dan juga ke arah sisi yang lebih pendek, atau sumbu kuat sumbu lemah gitu. Dan ini bisa diubah-ubah. Misalkan kita lihat di sini sudutnya 90 derajat.
Nah, kita lihat berarti ini momen ke arah M2 ya. Bisa kita lihat. Misalkan saya kembalikan sudutnya ke sudut 0. Nah, ini maka ini adalah sudut diagram interaksi dari momen 33 gitu. 45 derajat kita bisa lihat juga di sini si potongan atau si diagram interaksi untuk beban-beban misalkan momen yang ke arah 45 derajat dari kolom ya. Di sini kita note. Nah, kemudian di pojok kiri bawah ini ya bisa kita pilih apakah diagram interaksi ini sudah memperhitungkan faktor reduksi atau belum. Misalkan kalau teman-teman ingin menghitung yang udah jadinya, misalkan yang udah direduksinya, klik include di sini. Artinya diagram interaksi di sini sudah direduksi. Nah, kemudian kalau misalkan exclude, kita coba ya di refresh. Yang ini kan 1500 nih. Kemudian kita refresh jadi lebih besar ya. Nah, kenapa? Karena belum direduksi oleh faktor reduksi yang di input tadi gitu. Nah, makanya kemudian kembalikan saja ke include. Nah, kemudian di sini ada number of curve point. Jadi sistem ini number of curve point ini adalah si sistem aplikasi ini berapa kali melakukan kalkulasi ya saat menghitung titik-titik ini, saat menghitung diagram interaksi ini ya, semakin banyak semakin bagus ya. Coba kita di sini misalkan setahu saya yang paling banyak itu 25 ya. 25, klik refresh di sini. Nah, jadi si diagramnya nanti akan lebih smooth di sini karena titik-titiknya itu lebih banyak dihitung oleh sistem. Gitu. Nah, kemudian mungkin yang akan sering digunakan di sini adalah data. Nah, data dari diagram interaksi kolom ini, misalkan ingin kita keluarkan ke Excel nih karena ingin di analisis lebih lanjut begitu, atau bikin kurva sendiri. Nah, maka teman-teman di sini hanya tinggal perlu klik yang ini. Nah, bisa kita lihat di sini si datanya ada 25 ya. 25 titik yang dibuat oleh sistem tersebut gitu. Nah, kemudian klik export saja di sini. Misalkan saya pilih kolom UHPC, kolom dengan UHPC misalkan. Klik OK. Nah, maka data yang tadi saya simpen itu udah ada di Excel ya. Nah, seperti ini ya. Gitu. Jadi nah, kemudian kita balik lagi di sini. Tadi dia cara mengeluarkan diagram interaksi. Kemudian di sini juga bisa dikeluarkan reportnya secara khusus, secara simple di pojok di sebelah kanan ini ya. Kita ingin mengeluarkan reportnya baik itu detail report maupun simple report ya. Keduanya hanya perbedaan dalam penyajiannya aja ya. Kalau misalkan simple report dia hanya menyajikan sebatas satu lembar ya, tapi udah cukup mewakili menurut saya. Tapi kalau misalkan ingin detail report maka ini ya cara yang lebih panjang ya, atau report yang lebih detail daripada yang tadi gitu. Nah, kemudian kembali lagi ke ini ya, selain dia bisa keluarkan diagram interaksi, ini juga bisa di pojok kanan bawah ini bisa kita input ya diagram interaksi atau potongan dari atas nih. Misalkan kita input P ultimate-nya atau gaya aksial yang terjadinya misalkan 500 misalkan ya. Maka berapa momen yang bisa diterima oleh si kolom tersebut. Nah, seperti ini nanti diagramnya gitu. Ya, ini hanya potongan tampak atas gitu dari diagram interaksi kolom ini. Jadi menurut saya CSI call ini sudah cukup powerful ya untuk melakukan analisis kolom gitu. Ya, mungkin sekian dari saya, mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.